Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursyadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, kembali kita bersama ya di kelas Dr. Amir Neuroparenting. Kali ini kita akan membahas tentang emosi dan kesiapan belajar untuk anak-anak kita. Oke, tentunya ada hal yang cukup penting ya ketika anak-anak kita sudah akan kabarnya akan memasuki sekolah tatap muka ya gitu ya. Sebuah kabar yang bagus, namun tetap harus hati-hati ya. Kalau saran saya boleh jadi sabar sebentar menurut saya ya, karena ini COVID ini kalau mengenai kita sangat serius sekali itu efeknya, ayah bunda. Dengan informasi pemerintah sudah menyiapkan jutaan vaksin ya untuk COVID-19 ini, ya insya Allah kita berharap agar COVID ini segera COVID-19 segera hengkang dari Indonesia, hengkang dari dunia ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, keluarga muda yang berbahagia, satu materi yang wajib teman-teman simak ya, yaitu tentang emosi anak dan kesiapan anak belajar. Saya buka filenya ya, biar enak belajarnya teman-teman. Emosi anak dan kesiapan belajar ada hubungan yang sangat menarik sekali. Sangat penting diketahui khususnya para keluarga, para guru, ya para orang tua, para guru dan semuanya yang berhubungan dengan anak dan proses belajar. Ya. Apa itu emosi? Emosi merupakan satu hal yang tidak bisa kita singkirkan dalam proses belajar anak. Ya. Bahkan emosi memiliki kontribusi yang sangat penting, sangat besar sekali kontribusinya di dalam proses anak belajar. Ayah bunda Indonesia yang berbahagia, emosi memiliki peran yang sangat penting ya untuk kesuksesan aktivitas belajar mengajar. Kenapa ada mengajarnya? Karena emosi yang dimiliki oleh seorang guru juga memiliki efek baik atau buruk pada anak didik. Tentunya kalau emosi gurunya baik, tentunya seluruh kelas akan merasakan betapa energi emosi yang baik itu betul-betul dapat merasuk pada seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Demikian juga sebaliknya. Nah, di kali ini kita akan spesial di bidang emosi anak dan kesiapan belajar. Oke ya. Betapa pentingnya betapa pentingnya anak dapat menjalankan suatu proses belajar yang sempurna, gitu ya. Salah satunya yang teman-teman, yang sahabat muda Indonesia perhatikan adalah emosi. Emosi memiliki peran yang sangat luar biasa pada proses pembelajaran anak. Banyak para orang tua yang memahami bahwa anak itu ya, untuk belajar anak itu cukup cerdas secara kognitif, ya, bisa baca, tulis, berhitung, gitu kan, gitu ya. Ternyata tidak hanya itu, ayah bunda, ya, tidak hanya itu. Bahkan
ini jauh lebih penting. Para ahli memberikan informasi bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan emosi yang baik gitu, yang bagus gitu ya, ternyata mereka akan memiliki prestasi-prestasi dalam kehidupannya. Ya, bahkan mereka memiliki prestasi dalam kelasnya, dalam sekolahnya, gitu ya. Sungguh emosi ini tidak kalah pentingnya. Bahkan beberapa ahli juga mengatakan bahwa emosi itu menjadikan fondasi, kecerdasan emosi menjadi fondasi untuk kecerdasan kognitif agar bisa bekerja lebih sempurna. Nah, ayo kita sedikit bincang-bincang tentang pentingnya emosi dalam kesuksesan belajar mengajar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, setiap kita akan belajar ya, setiap kita sebagai orang tua ya, kita memberikan atau tanda kutip ya, memerintahkan tanda kutip ya, anak belajar nak, ayo belajar yuk gitu ya. Itu selalu dibarengi, seyogianya selalu dibarengi dengan kondisi emosi yang nyaman. Oke ya, nyaman. Ya, menyenangkan. Kenapa demikian? Karena otak anak dan otak manusia pada keseluruhannya menyenangi kondisi nyaman dan menyenangkan ini, dan pada gilirannya bisa memberikan kontribusi yang sangat baik pada proses belajar mengajar. Kita tahu bahwa pada saat proses belajar mengajar, ya, proses mengajar misalnya ya, teman-teman guru akan mendeliverikan knowledge-nya, oke ya, akan menyampaikan keilmuannya, akan menyampaikan materi ajarnya, gitu kan? Nah, agar dikatakan sukses, salah satunya adalah anak-anak bisa menerima pelajaran itu dengan baik, ya, anak-anak bisa mengerti, bahkan sampai bisa memahami tentang pelajaran itu, gitu ya. Maka diperlukan satu kondisi emosi yang menyenangkan agar proses pembelajaran itu berjalan lancar. Demikian juga ketika anak-anak akan melakukan aktivitas menerima pelajaran dari sang guru atau akan belajar di rumah, maka juga diperlukan satu kondisi ya, satu kondisi yang menyenangkan ya. Kondisi yang menyenangkan itu macam-macam ya, termasuk misalnya kalau di sekolah kita awali dengan olahraga ya, senam pagi gitu ya. Nah, kalau di rumah bisa sih lonjak-lonjakan sedikit gitu ya, sama mama sama papa, atau juga misalnya mamanya menyiapkan sesuatu yang menyenangkan sehingga proses pembelajarannya enak gitu ya. Kalau di keluarga kami biasanya nanti dibuatin makanan kesenangannya gitu ya, atau minimal ya kondisi ruangan, kondisi lingkungan tidak gaduh gitu ya. Tidak gaduh ya. Tidak gaduhnya bisa karena musik dan lain sebagainya, atau orang tuanya ketika menyuruh tanda kutip tadi belajar tadi dengan marah-marah, dengan suara-suara yang tinggi untuk menyuruh belajar sedemikian rupa sehingga kondisi yang seperti itu akan menyebabkan kondisi sebelum belajar, kondisi sebelum belajar tidak menyenangkan. Ya, di dalam neuroscience ya, di dalam ilmu otak ya, ini diterangkan dengan satu aktivitas batang otak yang begitu indahnya ya, yang kenapa begitu indahnya, dia mampu menangkap kondisi emosi, kondisi atau situasi yang ada konten emosi di saat akan memulai belajar itu. Oke ya. Ya, jadi batang otak harus disenangkan tanda kutip ya gitu ya, dengan kegiatan senam, atau disiapkan kondisi lingkungan yang tidak
penuh dengan tekanan-tekanan emosi, gitu ya. Nah, batang otak ini tidak sendiri, nanti data-data yang ditangkap oleh batang otak dikirim ke bagian sistem limbik, ya, khususnya di amigdala, sehingga proses di dalam apa namanya sistem limbik itu akan bekerja bagus. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem limbik itu ada hipokampus kan. Nah hipokampus ini bagian satu otak belajar yang memberikan kontribusi optimal ketika anak-anak belajar dan para guru juga melakukan pembelajaran. Nah, kenapa kita ngomong tentang otak, teman-teman? Karena memang belajar ini kapasitas otak, ya. Kapasitas otak. Kenapa? Aktivitas emosi itu, ya, aktivitas emosi itu dan belajar mengajar itu merupakan aktivitas otak, gitu ya. Ya kalau nggak punya otak pasti nggak bisa belajar mengajar. Lo percaya, gitu ya. Pasti nggak bisa belajar mengajar, gitu ya. Wah, dokter Amin, loh iya. Jadi apapun pentingnya otak, kan ada mengatakan yang penting itu kolbu, dok, ya penting. Yang penting itu jiwa, dok, ya penting. Yang penting itu manusia, roh, dok, iya ya penting. Cuma untuk belajar ya butuh satu onderdil, satu perianti otak yang namanya, satu perianti di dalam manusia yang namanya otak. Oke ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, aktivitas emosi itu melibatkan otak emosi yang bernama tadi amigdala. Amigdala itu bagian dari serangkaian, bagian dari kompleks sistem limbik, gitu ya. Dia lebih dominan ngurusi tentang emosi, ya. Semuanya produk emosi, aturannya apa-apa melibatkan yang namanya piranti otak yang namanya amigdala ini, ya, yang tadi saya sampaikan. Suasana emosi yang menyenangkan atau sebaliknya itu oleh batang otak akan dikirim ke sentral, ya, tempatnya amigdala itu di sentral otak kan, gitu ya, di mana sistem limbik berada. Di situ nanti diproses. Kalau menyenangkan maka proses belajar mengajar itu amat sangat mengaksikan. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Nah, kalau sudah tersentuh bagian sistem limbik, nanti area dan sekitarnya situ ada namanya nukleus accumbens, ada namanya nukleus septal, akan bekerja bersama-sama dengan seluruh neurotransmitter yang ada di situ. Salah satunya adalah dopamin. Sehingga anak-anak akan belajar menyenangkan. Guru pun kalau menggunakan konsep ini dia akan semangat, ya, gitu ya, akan termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran. Oke. Belajar mengajar ya juga melibatkan otak emosi dan otak kognitif, ya. Tadi sudah otak emosi, ya, tapi juga otak kognitif. Ya, otak kognitif itu untuk berpikir tingkat tinggi, ya. 1+1 sama dengan 2 itu berpikir. Ada berpikir itu sederhana, misalnya cuman makan, gitu kan, itu sederhana. Tapi kalau sudah memilih baju, itu mulai naik, gitu, kualitas berpikirnya. Oke, ya, sampai akhirnya hitung-hitungan dan sebagainya sudah mulai, apalagi berbahasa seperti saya ini sedang lakukan, ini memerlukan kecakapan kognitif, ya, yang diperlukan diperlukan aktivitas otak yang namanya korteks cerebri. Yang tadi yang saya katakan ada hipokampus dan perangkat-perangkat lainnya termasuk lobus temporalis dan sebagainya. Nah, teman-teman, para guru khususnya, ya, para orang tua umumnya yang memiliki anak-anak kecil khususnya lagi, gitu ya, saatnya teman-teman harus belajar tentang otak agar kita lebih cakap dalam memberikan pelajaran, gitu ya. Otak kita itu sedikit tentang otak kita, teman-teman bisa melihat, ya, bagian otak yang di nomor 2 ini ada bagian yang dalam, ya, bagian otak dalam dan bagian otak luar. Selalu memberikan informasi seperti itu. Bagian otak dalam itu hubungannya dengan emosi, bagian otak luar itu hubungannya dengan berpikir, ya. Otak ini dibangun oleh miliaran neuron, ya, kurang lebih 100 miliar, ya. Di neuron inilah proses belajar mengajar kita. Di neuron inilah proses pengasuhan kita. Seluruh proses berpikir,
berperasaan, sikap, dan berperilaku yang notabene itu adalah bagian aktivitas proses belajar kan gitu kan, semuanya ada di dalam proses neuron ini ya. Jadi bagaimana cara mencerdaskan anak, dokter, gitu ya? Ya kita cerdaskan neuronnya, gitu ya. Kita cerdaskan neuronnya. Di neuron ini, ya di neuron ini proses pengasuhan, proses pendidikan itu berada, termasuk proses emosi, proses kognisi itu ada di tingkat neuron, ya gitu ya, ayah bunda ya. Suasana menyenangkan dan tenang sangat dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Iya, karena apa? Karena apa namanya? Salah satu perangkat belajar itu ada yang namanya amigdala. Ya, amigdala itu fungsinya untuk mengamati, ya mengamati gitu ya. Akhirnya kerja sama hipokampus dan lain sebagainya, akhirnya jadi berpikir ya. Nah, untuk mengamati biar proses pengamatannya apa namanya? Proses pengamatannya itu dia nikmati gitu ya. Lihat terus dengan nggak noleh kan bahasanya kan gitu. Minta maaf, saya orang Jawa jadi bahasanya gitu, saya orang Ngawi bahasanya gitu, nggak noleh tetap memperhatikan ya gitu ya. Kalau bu gurunya menerangkan dia khusyuk gitu ya, maka perlu suasana apa yang menyenangkan ya, biar amigdalanya tenang. Oke, biar amigdalanya anteng, otak emosinya tadi loh, biar tenang, biar anteng. Kalau anteng, maka proses pembelajarannya akan berjalan bukan hanya sekedar lancar, tapi berkualitas. Demikian teman-teman keluarga muda Indonesia dan guru Indonesia yang dirahmati Allah, saya Dr. Amir Sufdi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.